Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk programmer cepat episode 12 kali ini, materinya adalah bagaimana cara membuat fitur Google Sign In di sebuah aplikasi, yaitu di Flutterflow. Nah, yang pertama kita create new dulu. Saya kasih nama belajar Google Sign In. Create blank. Oke. Oh ya, itu ya. Kita buat projectnya dulu di Firebase. Namanya apa ya? Oh, nggak boleh banyak-banyak. Sebentar, ini projectnya saya delete dulu. Oke, add project. Hmm, oke. Add account. Oke. Nah, kita create project dulu. Namanya kita samain aja. Belajar Google Sign In. I accept, I confirm. Nah, terus ini ID-nya kita copy. Belajar Google Sign In continue. Nah, ini kalau saya nggak usah enable, langsung create project. Terus yang tadi ID-nya langsung paste. Nah, kita tambahkan dulu akun Flutterflow ini ke project Firebase kita. Caranya gimana? Nah, caranya yaitu sebentar. Kita tunggu. Caranya yaitu kita ke setting, user and permissions, kita add member. Ini. Terus kita kasih role dia editor. Nah, add member. Kita kembali, langsung kita connect. Nah, oke. Start building. Oke. Oh ya, kita ke Firebase lagi, terus ke build, terus ke authentication. Habis ke authentication kita get start dulu. Habis get start kita add new providers. Google. Ini kita enable. Terus ini langsung klik aja. Save. Kembali lagi ke Flutterflow. Nah, ini buat patch. Kita cari template aja dulu. Untuk saat ini kita nggak fokus ke UI dulu ya. Kita hanya fokus ke ya fitur inilah, fitur Google Sign In ya. Kita ganti namanya Sign In. Oke, kita hapus yang nggak butuh-butuh dulu. Ini. Oke. Terus udah lanjut kita ke Firebase. Nah, ini kan errornya ada 6 nih.
Nah, kita kurangin errornya. Soalnya kita ini belum nge-generate config-nya, makanya error. Kita generate dulu. Tadi 6 ya. Oke. Nah, berkurang jadi 4 errornya. Terus kita ke authentication. Enable authentication, Firebase, entry page-nya kita sign in. Terus ketika kita sudah login, kita akan ke page mana? Ke page homepage. Nah, selesai. Oh ya, ini satu error, kenapa? Nah, ini karena boolean. Oh, kita matikan saja. Setting. Oke, beres. Terus kita ke sini, ke button sini, kita tambahin action. Ini kita hapus dulu actionnya kali ya. Aduh, ngebug, bentar. Sini, ketika diklik, maka dia akan Firebase Authentication yang login, lalu menggunakan provider Google. Nah, terus homepage-nya kita isi biar lebih yakin kalau emang benar user ini yang login. Caranya, yang pet ini akan muncul image-nya akan menjadi foto profil yang login ini. Nah, terus yang teks ini akan muncul email yang orangnya login itu. Oke, kita tes. Seharusnya ini error, soalnya kan dalam authentication itu ada yang namanya authorized domains. Nah, kita itu kenapa error kenapa nggak bisa, karena kita belum ngeizinin domain ini untuk menggunakan authentication ini. Jadi sebelum kita tes mode biar tes mode-nya bisa digunakan, kita harus add domain dulu. Nah, domainnya itu apa? Domainnya itu ini, ff means debug means service means front end. Nah, inilah pokoknya lah. Ini kita copy dulu. Oh ya, ini tuh sebenarnya Flutter Flow-nya udah selesai. Udah segini doang dari Flutter Flow-nya. Kita tinggal nge-setting yang dari Firebase-nya. Dari sini kita tinggal setting yang Firebase. Karena kita kan mau nyoba sampai APK, sampai jadi aplikasi. Nah, kita download aplikasi dulu. Nanti kita coba-coba di Android ya. Ini kata test mode. Ini kita belum setting apa-apa ya. Belum saya tambahin, masih default semua. Oke. Nah, continue with Google. Nah, error nih, authorized domain. Nah, sesuai yang saya bilang tadi,
kita harus menambahkan ini ke sini. Nah, tinggal add domain, terus kita paste add. Nah, kita coba reload. Kita coba apakah bisa. Nah, muncul sesuai sama tadi akun kita yang kita klik ya. Jadi yang test mode ini kita sudah selesai, cuman kita belum nyoba yang sampai download APK karena di Android itu ada yang namanya harus SHA, ada yang namanya setting SHA. Ini Android nih. Nah, kita belum setting SHA apa-apa di sini. Ini by default, buatan default. Nah, jadi ini error nanti di Android. Kita coba dulu apakah beneran error atau enggak. Sebentar, masih download APK-nya. Ini nanti filenya saya kirim ke HP saya. Ini HP saya beneran ini. Nih, nah bisa saya pakai. Nih, beneran. Oke. Kita kan udah dapat filenya ya. Langsung filenya kita taruh ke sini. Oke. Sebentar ya. Saya kirim lewat WA. Atau gimana ya? Ini udah full. Ngirimnya ini pakai APK bisa nggak? Nggak bisa, tetap nggak bisa. Ya ini saya kirim file ke HP saya dulu ya. Oke, maaf, ternyata error, tidak bisa saya kirimkan ke Android. Katanya muncul info kalau app not install, gagal. Nah, jadi sebetulnya cuman 2 step lagi sih udah selesai. Nah, kalau default kayak gini, kalau dicoba kan nggak bisa. Nah, makanya kita harus nambahin SHA lagi. Tapi SHA-nya dapat dari mana? Nah, kita buka terminal dulu. Kita ke directory yang ada file kita. Karena di karena directory saya karena file saya di directory downloads, makanya saya ke downloads. Lalu langsung saya ketik ini. Gitu, min print search, binjar file, terus nama APK-nya. Nah, ini nama APK-nya apa? Belajar Google Sign In Release.apk. Belajar
Google Sign In release.api belajar Google Sign In. Oke, nah ini kita dapat SHA-nya. Yang pertama, nah, langsung kita copy, kita add fingerprint, kita paste, kita save. Terus yang kedua, yang 256 ini kita copy, kita add fingerprint seperti tadi, lalu kita save. Nah, ini kalau dicoba lagi akan berhasil. Kalau sebelumnya itu nggak bisa menggunakan Google Sign In di Android. Nah, kalau sudah seperti ini kan, seperti yang tadi, maka bisa. Jadi kesimpulannya tadi kita pertama buat project, terus buat juga project di Firebase-nya, terus ngehubungin ke Firebase-nya, terus pakai authentication, terus providernya kita add dengan Google, lalu kita kesini, kita config file pertama, lalu ke Firebase, kita config toh, nah habis itu ke authentication. Nah, terus kita buat actionnya gimana? Nah, kita buat actionnya, ketika kita klik maka akan mengundang yang Firebase authentication ini, yang login, terus out providernya kita pilih Google. Nah, seperti itu. Terus kita tes. Nah, sebelum kita setting itu akan error. Tapi setelah kita setting yang ini, yang address domain ini tidak jadi error karena sudah kita pastikan kalau domain ini sudah kita beri izin. Nah, domainnya sudah kita beri izin. Terus kalau di APK di Android itu gak langsung bisa dipakai, harus disetting dulu SHA-nya. Nah, cara nyeting SHA-nya yaitu ya add fingerprint. Nah, tapi gimana cara dapetin SHA-nya? Di terminal, terus komen ini, nah dapet deh, langsung add fingerprint, terus save. Nah, jadi bisa. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.